kelompok 5. Kami di sini akan membuat sebuah vlog tentang mengenai bahasa di ruang publik, yaitu menganalisis faktor bahasa dan sosial yang ada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Naila Almadini. Nama saya Rumsari. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Hafidah Nuraini. Perkenalkan, nama saya Nuriski Aprila. Selamat menonton teman-teman. Hai Bapak, perkenalkan nama saya Sulistiani. Nama aku Rumsari. Ya, Kita berdua berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. ya, Mewawancarai Bapak. siap. Yang pertama, Apa? kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Namaku Agus itu. Aku dari Madiun. Mas Agun. Iya, Bapak ini asalnya dari Jawa Timur, jauh ya kotanya. Kota Madiun. Bapak ini masih sering gunain bahasa daerah? Hati. Masih. Kalau boleh tahu menggunain bahasa daerahnya buat situasi seperti apa? Bahasa daerahnya ya kalau ketemu teman. Berarti kalau jualan juga Bahasa Indonesia kalau jualan. jualan pakai bahasa Indonesia. Iya. Oh iya. Bapak ada kesulitan nggak sih saat pindah ke daerah sini? Pak, nggak ada. Daerah Iya ada. Cuma bahasanya doang. anak piaga ini ya? Iya, Bang Arbo. Sampai sekarang masih belum bisa. Belum bisa. Lu ada nggak sih perbedaan intonasi atau logat dalam berbicara sama orang sedaerah dan yang tidak sedaerah? Ada sih. Ada boleh di. Ya gimana ya? Kalau bahasa Sunda susah. Kalau bahasa Jawa kan enak. Gitu. Gimana tanggapan orang lain terhadap dialek Bapak? Apa? Gimana tanggapan orang lain terhadap dialek Bapak? Dialog Bapak. Dialeknya. Maksudnya? Kayak orang Sunda ngedengar Bapak ngomong Jawa tuh, ya ini gak sih kayak Itu. ya nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Iya. Kebanyakan bahasa Indonesia sih mau. Yang beli juga bahasa ini. Kebanyakan orang Jawa. Jadi nggak ada Nggak. kesulitan. Ini ya. Nggak ada tetangga. Terima kasih dan Iya. matur suwun. Matur suwun sama-sami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Almadini dengan rekan saya. Nama saya Nuriski Aprila. Di sini kita akan mewawancari salah satu narasumber kita, yaitu teman kita sendiri. Sebelumnya kakaknya siap gak nih buat diwawancara sama kita? Siap. Oke. Langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Oke. Oh iya. Pertama-tama boleh dong perkenalkan diri, namanya siapa? Nama Abdi Eis Suryani. Abdi asalna ti Rengas Dengklok, Kutawaluya, Sindang Mulia, Rawa Bambu. Tanggal lahir Abdi 21 Mei 2007. Teteh masih sering nggak sih pakai bahasa daerah teteh di kehidupan sehari-hari? Sering kadang Abdi sering keceplosan kayak tiba-tiba di kampus bilang, maneh arek naon sok, sering bilang kayak gitu, sering kayak teman-teman kelas Abdi sering kayak gak ngerti, itu bahasa apa, sering bilang kayak gitu kebanyakan. Saya mah gak ngerti ke bahasa kadang gitu sih sebagian temen. Tetehnya pernah ngerasa kesulitan gak sih kalau misalnya sama teman-teman teteh nih, kan pasti banyak dari daerah mana aja nih kan, pasti ada yang misalkan kayak pakai bahasa Jawa atau bahasa lainnya, itu tetehnya pernah ngerasa kesulitan gak sih? Sangat kesulitan. Abdi sering kesulitannya sih di bahasa Jawa ya, soalnya nggak ngerti banget itu bahasa Jawa, kayak nggak nyambung ke Sunda, kayak Abdi tuh sering bengong kayak, ini apa ya, bahasa apa, kayak kadang ya. Abdi juga punya temen pas SMA, dia asalnya dari Temanggung, Jawa asli, terus dia ngerantau ke Karawang, terus dia sering ngomong Jawa, terus kayak bilang bahasa Jawanya tuh kayak gosipin orang tapi dengan bahasa Jawa, terus di depan orangnya langsung, tapi orangnya langsung tuh kayak gak sadar gitu loh kalau dirinya digosipin sama temen Abdi gitu.
Tetehnya kalau misalkan di rumah nih itu menggunakan bahasa apa teh? Saya abdi di rumah sering menggunakan bahasa Sunda sehari-hari seperti kayak ke mie abi kan di Indonesia mah bahasanya kayak mama gitu ya. Kalau di Sunda itu mie, saya bilangnya mie mulu ke orang tua saya kayak mie neng bade ngiring kayak ke Dengklok, ke pasar gitu, seringnya neng gitu. Selain bahasa Sunda, Teteh bisa bahasa apa lagi? Abdi kebetulan pas SMA ikut ngiring organisasi Japanese itu kayak dance gabungan dance sama bahasa Jepang gitu. Kayak seperti konnichiwa, kayak arigato gozaimasu, kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja ya Teteh sesi wawancaranya. Terima kasih Tetehnya udah nyempetin waktunya. Nya mohon sami-sami. Sebelumnya Ambu izin perkenalkan, nama saya Hafida Nur Aini dan ini rekan saya. Nama saya Dea Ramadhani. Kami izin mewawancarai Ambu untuk tugas kami yang bertema tentang dialek. Izin rekam ya Ambu. Sebelumnya boleh perkenalan nama Ambu tapi pakai bahasa daerah Ambu? Ya, bahasa daerah ibu aja, Padang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nama Ambo Ibu Pina, Ambo berasal dari Padang. Ambo mengale nasi Padang. Kalau boleh tahu, Ambu di sini tuh udah berapa lama sih? Di sini udah sekitar 7 tahun. Oke. Ya, dari 2019. Hingga saat ini ya? Nah, sampai sekarang Merantau atau menetap di sini, Bu? merantau. Oke. Kalau boleh tahu, Ambu waktu pindah ke sini tuh punya kesulitan gak sih selama di sini? Karena kan beda bahasa ya. Benar, waktu pas datang ke sini, ibu 3 bulan setelah jalannya aman-aman, datang Kopik. Pas datang Kopik, semuanya tidak bisa dikendalikan lagi, tutup semua warung. Di situ kesulitan ibu. Setelah Kopik lewat 2 tahun, mulai merintis lagi. Kalau dari segi perbedaan bahasanya bagaimana, Bu? Perbedaan bahasanya, oh gitu aja. Berarti Ambu nggak ada kesulitan dalam berbahasa mengikuti orang-orang sini? Oh, kalau di sini kebanyakannya bahasanya tradisional, bahasa Indonesia. Jadi nggak ada yang bahasa daerah. Kalau sama ibu jualan kan kebanyakan bahasa Indonesia. Kalau selama Ambu ini jualan, ada nggak sih orang yang memiliki tanggapan lain mengenai bahasa Ambu? Kadang kalau orang datang liatin bahasa ibu kan beda, bahasa Minang. Jadi ya ada juga yang agak ya gimana ya, namanya bahasa kita beda, ada lucu, ada nggak ngerti kan. Nah ya gitu aja. Izin menyampaikan pertanyaan terakhir, Ambu. Ada nggak sih dari bahasa Ambu perbedaan intonasi sama logatnya ke sesama daerah atau ke orang yang berbeda daerahnya? Maksudnya tuh kayak misal nih Ambu ngomong sama yang sesama orang Padang bahasanya lebih keras atau gimana, tapi beda sama orang yang Sunda gitu. Oh, lebih iya. lembut mungkin. Ada. Kalau bahasa sama orang Sunda, ibu lembut karena bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Minang ketemu sama orang Padang, nah ya namanya sama sekampung kan. Kalau sama sekampung, ya cocok. Kalau sama orang Sunda, orang Jawa, paling-paling bahasanya Indonesia aja. Terima kasih Ambu. Pertanyaan kami udah selesai sampai di situ aja. Makasih udah bersedia untuk diwawancara sama saya, sama teman-teman saya. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih kembali ya. Sama-sama. Mudah-mudahan berkesan dengan wawancara ibu tadi ya. Amin. Terima kasih Ambu. Ya.
Oke, mungkin cukup sekian vlog dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.